Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa, jamaah, saudara-saudariku, para hamba Allah, para kekasih Allah yang semoga kesemuaannya dilindungi dan dalam rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia, kehidupan di alam dunia, sejarah mencatat semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam, pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertengahan abad sampai pada hari ini, semua manusia pasti akan merasakan kematian. Siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, apapun kedudukannya, bagaimanapun pangkat dan kemewahannya, siapapun pelindungnya, bagaimanapun tirai pembatasnya, manusia pasti dia akan mati. Terkadang umat manusia berupaya untuk mencari berpikir kesehatan, berlindung dengan obat-obatan, sampai ada dia berani menyewa dengan mahalnya dokter pribadi menghindari kematian. Tetapi sudah waktunya ajal tiba, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti akan merasakan kematian. Saat umat manusia mati, hidup di alam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar, dan manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar, sebagian umat manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian manusia mereka berduyun-duyun, ramai-ramai, rombongan manusia itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam api neraka. Saat umat manusia memasuki pintu gerbang api neraka, manusia masuk ke dalam pintu gerbang api neraka, malaikat bertanya kepada rombongan umat manusia, seraya dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Umat manusia, rombongan, ramai-ramai masuk ke dalam api neraka. Ditanyalah oleh malaikat, di saat umat manusia masuk ke dalam neraka, kata malaikat, wahai manusia
ya malaikat, bukankah saat kalian semua hidup di alam dunia sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya para nabi, diturunkannya para rasul di akhir zaman. Kamu tahu di sana banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, banyak pendakwah yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, kata malaikat, bukankah kalian semua ada hari akhir? Nanti hari akhir ini manusia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah apabila kamu tidak beriman kepada Allah. Apa jawab semua umat manusia? Qalu bala. Mereka semua berkata, ya malaikat, walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Tetapinya benar hak siksaan untuk orang-orang kafir, mereka yang tidak iman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat geram, marah, emosi. Tidak ada sedikit senyum pun kepada mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat? Wahai manusia, qila dakhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Manusia, mereka dulu yang hidup di alam dunia, matanya pura-pura buta, telinganya pura-pura tuli, hatinya keras, yang sombong kehidupan di alam dunia, padahal umat manusia hidup di alam dunia hanyalah sesaat. Udkhulu, marah malaikat, masuklah kalian semua abwaba jahannam, ke neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selamanya di dalam neraka jahanam, fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan itulah sejelek-jeleknya tempat untuk orang-orang sombong. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, neraka jahanam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Fabi'sa mathwal mutakabbirin, untuk orang-orang yang sombong. Di dalam ayat ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, neraka jahanam dipersiapkan untuk orang-orang yang sombong, mereka yang tidak iman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada mereka umat manusia dulu yang saat hidup di alam dunianya dablek. Tahu dablek? Dablek. Mereka ngeyel, sombong, ngerasa benar, tidak pernah iman kepada Allah, tidak pernah iman kepada yang gaib, hidupnya selalu bersandiwara, apa kata pribadi, apa kata dirinya, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat umat manusia sudah kumpul di dalam neraka, merasakan betapa sedihnya siksaan neraka, betapa pedih dan kerasnya siksaan neraka, merasakan kesakitan, tidak ada istirahat dalam bentuk kita merasakan sakit, merasakan penderitaan, tidak pernah kita istirahat diam dalam kita merasakan penderitaan. Pedih makin pedih, sakit makin sakit, menderita jauh menderita. Itulah api neraka. Kumpullah ini ahli neraka. Salah satu di antara api neraka ini hatinya ngedumel, ngomel, kesel alias marah. Oh, kamu di sini juga di neraka? Iya. Loh, kamu juga di neraka? Iya. Bertemulah mereka, manusia yang hidup di alam dunianya, mereka yang sombong. Di saat bertemu di neraka, saling menyalahkan di antara satu sama lain. Yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan pula yang lain. Semua saling menyalahkan, sehingga ada titik temu. Ini gara-gara siapa kita semua masuk neraka. Jadi ahli neraka ini ngobrol,
bertemu, saling menyalahkan, dan bertanya, ini gara-gara siapa kita semua masuk ke neraka? Kesimpulan obrolannya, kita semua masuk ke neraka ini gara-gara setan. Gara-gara siapa? Gara-gara setan. Yuk, kalau memang ini permasalahannya gara-gara setan, kita masuk ke neraka, kita cari setan. Setannya sudah ada di neraka. Setannya sudah ada di neraka. Setan? Ya. Kamu di neraka juga? Nah, saya mah sudah tahu dari dulu juga memang sudah pasti akan masuk neraka. Kamu? Iya juga sih setan. Lah, terus setan, kalau kamu tahu bahwasanya sudah pasti akan masuk neraka, neraka begitu pedih, fana, hidup yang betul-betul menderita, jauh dari penderitaan yang sungguh sangat menderita. Dan kita di neraka ini, hei setan, tidak ada kehidupan lagi sesudahnya sekarang kita hidup. Tidak ada kematian lagi sesudahnya kita mati, dan kita di neraka ini akan hidup selama-lamanya. Kamu merasakan betapa pedihnya kehidupan di dalam neraka ini. Kenapa kamu masukkan saya ke neraka? Setan bengong. Setan bengong. Loh, kata setan, kenapa kamu salahkan saya? Iya, kamu salah. Karena sudah tahu neraka ini pedih, menderita kehidupan selama-lamanya. Kenapa kamu masukkan saya ke neraka, wahai setan? Jawab setan, yang mau masuk ke neraka memang siapa? Ya, kamu goda saya. Saya kan cuma menggoda. Sekarang pertanyaannya, saat saya menggoda, kamu tahu nggak bahwa kamu iman kepada Allah itu adalah iman sebenar-benarnya iman? Tahu. Kamu tahu nggak, kata setan, ayat Allah itu jauh lebih sempurna, jauh lebih benar daripada ayat Pancasila. Apakah kamu tahu itu? Sadar? Nyadar? Tahu. Terus, kamu tahu nggak bahwa seluruh amalan-amalan perbuatan kehidupan di alam dunia semua hanya karena Allah? Tetapi kamu bersandiwara dalam hidup kamu, membohongi, munafik dalam diri kamu. Sadar tidak? Sadar. Nah, kalaulah kamu sadar, kenapa salahkan setan? Kenapa kamu hujat setan? Salahkan diri kamu sendiri, dan saya tidak bertanggung jawab. Akhirnya penduduk ahli neraka bengong, bingung, semua berdiam diri, yang ada adalah pasrah. Sehingga malaikat berkata kepada ahli neraka, "Zuku, rasakan tuh siksaan api neraka yang betapa pedih menderita kehidupan di dalam neraka." Siapakah setan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Setan adalah musuh umat manusia kehidupan di alam dunia, musuh yang nyata walaupun musuh yang tidak nyata. Setan akan membisiki kehidupan umat manusia, menyesatkan kehidupan sehingga manusia hidup dalam kesesatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai umat manusia yang hidup di alam dunia ini, janganlah kalian semua mengikuti tipu daya setan. Kenapa? Karena tipu daya setan, innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Umat manusia kehidupan di alam dunia ini musuh dari segala musuh. Musuh yang sungguh sangat nyata dalam kehidupan umat manusia tidak ada lain hanyalah setan. Kenapa?
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setan merupakan musuh yang paling nyata. Karena setan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman kepada Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian semua ikuti tipu daya setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti tipu daya setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan mengajak, memerintahkan, menggoda, membisiki, menjerumuskan bil fahsya'i wal munkar, pada perbuatan keji dan pada perbuatan mungkar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya kita punya musuh ada di hadapan kita, mungkin kita tenang, terang benerang. Kenapa? Karena musuh nyata dan kelihatan. Kita bisa tahu benar atau pula salah. Yang paling berbahaya, ada istilah musuh dalam selimut. Dia berteman, tapi musuh kita. Dalam istilah lain, pagar makan tanaman. Dia ada di sekeliling kita, menjaga kita, tapi pada hakikatnya menghancurkan kita. Itulah yang dinamakan setan. Setan kehidupannya masuk ke dalam sanubari hati manusia, ada di dalam jiwa umat manusia, dalam hati umat manusia, yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki, menggoda, terus membisiki, menggoda kehidupan umat manusia. Tujuannya apa? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar, untuk mengajak perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bagaimana perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Terkadang umat manusia menurut akal pemikiran dia benar. Terkadang umat manusia berpikir adalah kebenaran, menurut pribadinya adalah kebenaran, tapi kesemuaannya bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya kesalahan, salah menurut versi manusia, salah menurut akal, salah menurut hati nurani, dan lebih jauh lagi, salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tidak ada sedikit pun kebenaran. Setan tidak ada sedikit pun kata benar untuk setan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita sudah sadar bahwa setan merupakan musuh yang paling nyata, memerintahkan, membisiki manusia perbuatan keji dan perbuatan mungkar, lebih jauh lagi, setan itu hidupnya membuat sengsara umat manusia. Sengsara bagaimana? Sengsara kehancuran. Hancur sehancur-hancurnya. Itulah setan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha. Siapa mereka yang ingkar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Siapakah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka yang tertipu daya oleh setan. Hidupnya hancur. Tidak ada kata ampun di dalam kehidupan. Semua mencibir, semua mencaci maki, semua apa yang ia upayakan kehidupan di alam dunia tidak ada manfaat, jatuh dalam kefakiran dan kehancuran. Itulah setan. Karena setan, asyaitonu ya'idukumul fakro
wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran dan mengajak, memerintahkan kepada kekejian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah sadar bahwa setan tugasnya mereka itu adalah menghancurkan kehidupan umat manusia, membuat manusia berkeping-keping dalam kefakiran, kehancuran kehidupan di alam dunia, dan setan menghancurkan umat manusia sampai ke dalam akhirat, dan di akhirat manusia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Tidak ada kata ampun kepada manusia sehingga manusia ini menjadi teman setan. Tentu kita bertanya, bagaimana dan apa pekerjaan tipu daya setan? Kita takut sama setan dan kita harus waspada kepada setan. Hindari setan. Dan kita harus bersiap diri kepada setan, karena setan akan menghancurkan kehidupan umat manusia. Tentu kita harus tanya, kira-kira apa tipu daya setan yang menyesatkan kehidupan umat manusia? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Kalaulah kita pengen tahu siapa teman setan, bagaimana setan membisiki hati umat manusia, memperdaya manusia dalam kehancuran, dan setan bagaimana menjelma dalam kehidupan umat manusia, bagaimanakah mereka pemikiran setan? Alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, mereka yang menafkahkan, membaktikan hartanya, kehidupannya ria'an nas, pengen dilihat orang lain atau pengen dipandang orang lain. Dalam arti secara luas, mereka hidupnya dengan riya. Wala yu'minuna billah, mereka semua tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bil yaumil akhir, dan mereka semua tidak iman kepada hari akhir, hari gaib. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan siapa jamaah yang dimuliakan Allah menjadikan setan sebagai teman, maka setan itulah sejelek-jeleknya persahabatan, sejelek-jeleknya pertemanan. Di dalam surah An-Nisa ayat 38 ini memberikan gambaran kehidupan umat manusia, bahwa di dalam diri kita umat manusia, musuh yang paling nyata itu adalah setan. Jauh lebih berbahaya, setan tidak kelihatan, ada dalam jiwa manusia, dan setan ini akan menjelma kepada manusia dengan 3 bentuk. Apa? Setan ini akan menjelma dalam kehidupan manusia dalam 3 bentuk. Yang pertama, perbuatan amalan setan membentuk pada kehidupan umat manusia, yunfiquna amwalahum ria'an nas. Mereka semua menafkahkan hartanya dalam arti membaktikan, memberikan sosial kepada orang lain. Ria'an nas, pengen dilihat, dipandang orang lain. Para ahli mufassir menjelaskan kalimat di dalam ayat ria'an nas, umat manusia hidup di alam dunia, mereka yang ria'an nas hidupnya bersandiwara.
Mulut berbicara, hati lain. Hati berpikir lain, mulutnya pun lain. Maka dengan kalimat lain, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ria'an nas itu adalah munafik. Orang munafik, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza umina khana. Apabila dia itu bicara dia bohong. Apabila dia janji, dia sulaya. Dan apabila ia beriman, diamanati. Apabila dia diamanati, dia khianat. Dalam arti gambaran orang munafik ini, dia berbicara tapi hatinya tidak. Gambaran secara luas hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Terkadang kita kehidupan umat manusia di alam dunia ini, kenapa kita hidup dengan penuh kesengsaraan? Karena permasalahannya kita dipimpin dengan penuh kemunafikan. Begitu pula kenapa terjadinya peperangan di antara negara, pembunuhan di antara satu sama lain. Permasalahannya karena terjadi dan adanya kemunafikan. Lebih jauh lagi, kita sadar negara kita, negara Indonesia, yang terdiri lebih dari 18.000 pulau. Di setiap pulau terdapat kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Di negara kita terdapat tambang emas, terdapat minyak, kekayaan alam, di dasar laut, di bumi, di mana-mana sungguh sangat luar biasa. Kalau kita lihat secara kasat mata, kekayaan yang sungguh sangat luar biasa ini, tidak mungkin bangsa kita menjadi babu, bangsa kita menjadi pembantu. Tidak mungkin kita ini negara utang, dan tidak mungkin kita hidup dalam kesengsaraan. Kita lihat saudaraku, di mana-mana terbanyak kemiskinan. Hidup masih membutuhkan bantuan orang lain. Di saat kita ingin kerja, ingin mendapatkan penghasilan, ingin agar ada pendapatan di dalam kehidupan kita, pergi ke negara lain. Bukan kita menjadi pengajar, bukan kita menjadi orang yang kita hargai, malah sebaliknya di tempat lain, di negara lain menjadi pembantu. Kenapa tidak terjadi keadilan di antara satu sama lain? Keadilan antara kekayaan bangsa dan negara. Permasalahannya karena pemimpin. Pemimpinnya ria'an nas, karena pemimpinnya adalah pemimpin yang munafik. Di saat dia pengen menduduki jabatan presiden, di saat dia pengen partainya mendapatkan kemenangan, di saat anggota DPR ingin memenuhi Senayan, dia berkata, wong cilik, partai wong cilik, kita juangkan wong cilik. Semua selalu berkata wong cilik. Tetapi sebaliknya, di saat selesailah pemilihan, yang terjadi wong cilik dilupakan. Wong cilik hidup dalam kesengsaraan. Wong cilik hidup dalam teraniaya. Wong cilik hidup dengan sendiri. Bahkan lebih jauh, wong cilik tanpa negara pun dia bisa hidup. Hidup dilupakan. Yang sekarang ini yang sungguh sangat tragis dalam kehidupan umat manusia. Di saat kita wong cilik menghadapi penyakit corona, apa yang kita dapat? Sembako mahal, listrik mahal, bensin mahal, kehidupan susah, pendapatan tidak ada, semua tidak. Yang lebih sengsara lagi, hadiah dari pemimpin kita. Di saat kita sengsara, musibah dalam musibah yang kita hadapi, penyakit corona ini, musibah corona, hadiah terindah menaikkan BPJS. Mana janji dulu? Mana berkata dulu? Mana yang kita perhatikan dengan keluguannya? Kenapa berbeda?
karena lain hati, lain mulut, di dalamnya ria'an nas. Orang ria'an nas adalah mereka yang hidupnya bersandiwara. Orang yang bersandiwara hidupnya adalah kemunafikan. Dan orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik, dia pikir dia menipu rakyat. Orang munafik, dia pikir menipu Allah. Dia pikir bersandiwara hidupnya penuh dengan kemenangan, menipu rakyat, menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu kebenaran. Tetapi pada hakikatnya munafik adalah menipu dirinya sendiri. Karena kemunafikan ini adalah menipu dirinya sendiri. Waktu akan menjawab, waktu akan menilai, rakyat akan berbicara siapakah yang benar, siapakah yang salah, siapa yang betul-betul mereka cinta kepada rakyatnya, atau siapa yang betul-betul cinta kepada partainya, atau siapa yang betul-betul cinta kepada pribadinya. Kalaulah hidup ini penuh dengan kemunafikan, di dalamnya ria'an nas, penuh dengan kesandiwaraan di dalam hidup, maka apapun yang terjadi adalah kehancuran. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka hancur, tetapi rakyat dalam keadaan damai, tenang, aman, tentram, sejahtera, makmur, bahagia, dan kita negara dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, teman syaitan, sahabat setan, pemikiran setan, la yu'minuna billah, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan umat manusia di alam dunia ini dasarnya hanyalah satu, kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh kehidupan umat manusia berdemokrasi, sosial, beradab, kesejahteraan, kebudayaan, kesemuaannya adalah sumber dari kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehidupan umat manusia akan terjadi, akan tumbuh dengan sendirinya, kalaulah mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang Nabiullah Adam kerjakan di dalam kehidupannya hanyalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula perjuangan para nabi dan rasul. Di antaranya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Apa yang beliau kerjakan? Menyampaikan kepada umatnya hanyalah satu, keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka semua tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuhankan pemikirannya, menuhankan hatinya, menuhankan kepintarannya, menuhankan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, membumi hanguskan mereka kehidupan di alam dunia. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatibul anbiya wa khatibul mursalin. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya untuk menguatkan keimanan. Nah, kalaulah umat manusia berpaling dari keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mau imannya ke siapa? Kalaulah memang imannya kepada akal pemikiran, sementara stabilitas
pemikiran tidak akan stabil, maka keimanan kepada akal pemikiran, tunggulah tanggal kehancuran. Begitu pula hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang memperjuangkan berdirinya negara Indonesia, terbentuknya kemerdekaan. Kita sadar 350 tahun lebih, 3 abad lebih, bagaimana berjuang mempertahankan dan bagaimana berjuang memperdekakan negara tercinta, negara Republik tercinta Indonesia. Siapa mereka? Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para santri, mereka yang menjadi jenderal, mereka yang menjadi para menteri, mereka yang berdiri tegak, berani, pejuang paling depan, para ulama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bukan 10, 20, ratusan jiwa, ribuan para alim ulama gugur di medan perang hanyalah satu, untuk mempertahankan negara tercinta Nusantara saat ini adalah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertahankan ketuhanan. Sehingga kemerdekaan Republik Indonesia, yang digagas oleh para alim ulama, begitu pula yang dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka terciptalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sungguh sangat mimpi di dalam kehidupan kita saat-saat sekarang ini. Sungguh kita merasa ada anak TK mengajari gurunya. Sungguh merasa tidak masuk akal kalau seandainya Pancasila, 5 sila, diperas menjadi Trisila. Trisila diperas lagi katanya menjadi Ekasila. Ekasila dasarnya adalah gotong royong. Jadi kalau kita pikir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, katanya Pancasila 5 sila diperas, perasannya menjadi Trisila. Yang pertama sosionasionalisme. Adapun sosionasionalisme perasan dari kebangsaan dan internasionalisme. Yang kedua sosiodemokrasi, demokrasi politik ekonomi. Yang ketiga ketuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan Trisila, 5 sila diperas menjadi Trisila, Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, Ekasila diperas lagi, sumbernya adalah demokrasi kebudayaan, budaya demokrasi, demokrasi perasnya adalah gotong royong. Gotong royong itu kan bahasa kampung kita. Ya, itu kan gotong royong bahasa kampung kita. Tetapi bahasa yang agak sedikit modern, gotong royong itu sosialisme. Nah, sosialisme, sosialis, perasannya adalah komunis. Sosialis perasannya adalah komunis. Komunis ia adalah PKI. Jadi kalau ada pemikiran Pancasila berubah menjadi Trisila, Trisila menjadi lagi Ekasila, Ekasila berubah lagi perasaannya adalah budaya demokrasi, budaya demokrasi perasaannya gotong royong, gotong royong perasaannya itu adalah merupakan sosialis, sosialis perasaannya adalah komunis, dan komunis maka terbentuklah adalah PKI. Jadi kalau menyanangkan pemikiran 5 sila berubah menjadi 3 sila, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah ide pemikiran PKI. Mari kita renungkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada seorang ibu
Dia dengan gagah berani berkata Eka Sila. Eka Sila ini sumbernya dari Trisila. Trisila, sosio-nasionalisme, itu yang pertama. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Yang tidak masuk akal adalah ketuhanan ditempatkan posisinya ketiga. Para ulama kita, para pejuang kita menempatkan ketuhanan adalah posisi yang pertama. Kenapa? Ketuhanan ditempatkan pada posisi yang pertama, sila yang pertama, karena dengan ketuhanan akan menumbuhkan dengan berbagai macam kehidupan umat manusia. Ketuhanan menumbuhkan rasa demokrasi. Ketuhanan akan menumbuhkan sosialisasi, sosialisme. Ketuhanan akan menumbuhkan kepemimpinan, baik itu secara demokrasi, ekonomi, atau pula politik. Ketuhanan akan menumbuhkan kebudayaan, baik itu kebangsaan dan internasional. Ketuhanan akan menumbuhkan keberadaban. Ketuhanan akan menumbuhkan keamanan. Semuanya adalah sumber dari ketuhanan. Maka kenapa para alim ulama, para pejuang kemerdekaan menempatkan ketuhanan di sila yang pertama? Tapi ada seorang ibu menempatkan ketuhanan dalam pemikirannya di tempat yang ketiga. Posisi yang pertama, sosionasionalisme. Posisi yang pertama, sosionasionalisme. Sekarang pertanyaannya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apakah sosionasionalisme akan melahirkan ketuhanan? Oh, tidak. Justru sebaliknya, sosionasionalisme, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akan tumbuhlah pemecahan-pemecahan, akan tumbuhlah pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tetapi sebaliknya, dengan ketuhanan akan tumbuhlah rasa persatuan. Maka tidak aneh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena mereka ketuhanan itu disampingkan, apalagi berpikir kepada ketuhanan, kebudayaan, dan berkeadaban. Ini sesuatu yang tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Apa ketuhanan, berkeadaban, dan berkebudayaan? Kalaulah kita pikir ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban, ketuhanan, berkebudayaan, dan berkeadaban, bisa jadi semua apa yang ada di lingkungan kita ini adalah Tuhan. Yang penting berkebudayaan dan berkeadaban. Kalau memang di sana biasanya telanjang, dan telanjang itu merupakan berkebudayaan dan berkeadaban, dan akan dijadikan Tuhan, bisa jadi yang telanjang pun kalau dianggapnya berkebudayaan dan berkeadaban, bisa jadi itu akan dijadikan Tuhan. Jadi sungguh jauh bertentangan dengan pemikiran yang sehat, bertentangan dengan para pejuang, bertentangan dengan deklarasi kemerdekaan, bertentangan dengan para alim ulama. Tuhan kita bukan Tuhan berkebudayaan dan berkeadaban, tetapi Tuhan kita dijawab dalam Al-Quran. Sedikitnya lebih dari 120 ayat. Sedikitnya lebih dari 120 ayat. Bahkan sepertiga di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana ketuhanan yang kita tuhankan dalam kehidupan kita. Di antara sekian banyak ini, maka dapat kita jelaskan, Tuhan kita bukan Tuhan berkebudayaan, Tuhan kita bukan Tuhan berkeadaban, tetapi yang lebih jauh, yang mendasar, Tuhan kita
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain menjelaskan, ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kalian semua bukanlah Tuhan yang berkebudayaan. Tuhan kalian semua bukanlah Tuhan yang berkeadaban. Ilahukum ilahu wahid. Siapa? La ilaha illa huwa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dapat kita tegaskan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berkebudayaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang berkeadaban, tetapi Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak heran akhir-akhir ini masyarakat kita selalu diresahkan dengan permasalahan ejekan pada agama. Sekarang ini yang terbaru hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan alasan ketuhanan berkebudayaan dan berkeadaban, agama sekarang ditambah lagi menjadi agama kepercayaan. Jadi sekarang diresmikan dengan adanya agama kepercayaan. Kamu percayanya ke siapa? Dengan dasar berkeadaban dan berkebudayaan, itu sudah resmi menjadi anutan kepercayaan dalam agama. Sebelumnya kita dengar ada seorang ibu, dia bicara nyanyian kidung. Kidung, tahu kidung? Ya, nyanyian kidung lebih merdu dari suara adzan. Begitu pula sebelumnya kita pernah melihat dan menyaksikan ada seorang ibu ingin merubah salam menjadi salam Pancasila. Bagaimana katanya salam Pancasila ini adalah salam yang berkebudayaan, berkeadaban, sosio-nasionalisme. Diangkat, jadi ada di sebelah kanan, begini katanya, ini namanya salam Pancasila. Kalau kita lihat bagaimana lebih jauh, yang mengatakan salam berbentuk seperti ini, tangan sebelah kanan, itu yang dilakukan Dien Aidit, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Xi Jinping, dan mereka semua itu adalah antek-anteknya PKI. Jadi salam Pancasila yang kita lakukan seperti ini, saudaraku yang duduk di kabinet, saudaraku mereka semua yang duduk mereka di istana negara, ini adalah salamnya salam komunis, salamnya salam PKI. Bukan salam Pancasila. Kita adalah umat Islam, tetap salam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang kita ucapkan merupakan keimanan kita, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, golongan sahabat setan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan masih dalam surah An-Nisa ayat 38, wala bil yaumil akhir, mereka tidak iman kepada hari akhir. Berbicara hari akhir merupakan hari yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya adalah hari berbentuk iman kita kepada yang gaib. Sebelum kita membahas lebih jauh hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, iman kita kepada yang gaib merupakan keimanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada keraguan,
maka tidak ada pertanyaan di dalam diri kita. Umat manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti di dalamnya dia iman kepada hari akhir. Umat manusia, kehidupan di dunia ini tidak mungkin akan terjalin dengan adanya kenikmatan, keindahan, kebahagiaan di dalam kehidupan kalaulah umat manusia tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita beramal soleh? Kenapa kita menghormati di antara satu sama lain? Karena kita mengimani akan adanya hari sesudahnya hari di alam dunia. Akan adanya kehidupan sesudahnya ada kehidupan di alam dunia. Betapa hancurnya kehidupan umat manusia di alam dunia. Betapa hancurnya kehidupan umat manusia yang tiada arti kehidupan di umat manusia di alam dunia kalau seandainya umat manusia ini tidak beriman kepada hari akhir di dalamnya hari pembalasan. Maka kita labuda di dalam diri kita, kalaulah umat manusia hidup ini ingin berharga, ingin berarti, ada makna, ada arti dalam kehidupan, maka wajib di dalam diri kita untuk beriman kepada hari akhir. Kenapa kayak saya tegaskan merupakan kewajiban dalam diri kita untuk beriman kepada hari akhir? Ada seorang ibu, dia berpidato dengan percaya diri dalam kongres. Dia berkata, iman pada yang gaib, iman pada yang gaib, hari akhir merupakan ideologi tertutup. Jadi begini bahasanya. Itu merupakan ideologi tertutup. Para peramal masa depan, mereka dengan pasif meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang. Termasuk dalam kehidupan sesudah dunia pada. Termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan apa yang telah diungkapkan ibu tadi, ibu, ya kita panggilnya ibu, ungkapan dari awal sampai akhir ini ungkapan yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak iman kepada hari akhir. Jadi di dalam kalimatnya ini sudah jelas, tidak ada satupun yang harus kita tafsirkan. Pertama, ideologi tertutup. Apa yang dimaksud dengan ideologi tertutup? Mereka mungkin mengatakan tidak terbuka. Ya jelas, diri kita tertutup dengan wahyu Allah. Diri kita tertutup dengan ayat-ayat Allah. Diri kita tertutup dengan kalamullah. Kenapa kita tertutup dengan ayat Allah? Kenapa kita tertutup dengan kalamullah? Karena tidak ada kebenaran di dalam kehidupan ini selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam Al-Quran, maka diri kita tertutup. Kenapa? Karena pemikiran manusia belum tentu benarnya. Bu, sudah paham, Bu? Jadi jangan sesekali katakan bahwasannya itu adalah ideologi tertutup. Kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dasarnya adalah wahyu Allah. Wahyu Allah adalah Al-Quran. Al-Quran tidak ada sedikit pun kesalahannya. Semua adalah benar. Tetapi sebaliknya, kebenaran ibu, pemikiran ibu, kebenaran umat manusia, kebenaran pemikiran manusia belum tentu dikatakan benarnya. Buktinya Undang-Undang 45 saja selalu ada perubahan. Padahal itu kan yang membuatnya para ulama dengan ijtihad. Diperkuat lagi, yang membuatnya itu adalah bapaknya ibu.
undang-undang saja masih ada perubahan. Negara lain yang lebih jauh internasional masih terus adanya perubahan. Kenapa? Karena pemikiran belum tentu dikatakan benarnya. Tetapi wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak Al-Qur'an diturunkan sampai kepada Rasulullah sampai kepada hari ini sampai kepada akhir zaman, la tagayyar, tidak ada perubahan, wala bil kalimah walau bil huruf, tidak ada perubahan satupun kalimat ataupun satupun huruf. Kenapa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kenapa dikatakan ideologi tertutup? Betul, itu merupakan ideologi tertutup karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah wahyu Allah, wahyu yang tidak bisa diragukan lagi dalam kehidupan umat manusia yang iman kepada Allah. Jadi kalau mengatakan itu merupakan ideologi tertutup, mungkin jauh lebih besar mereka tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada kalamullah, yakni Al-Qur'an. Lanjut dia mengatakan, para peramal masa depan, mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan sesudah dunia fana. Kita renungi. Jadi orang yang beriman kepada Allah berbicara tentang yang gaib, kehidupan alam kubur, kehidupan sesudah mati, dikatakan peramal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kami tasrihkan, apa yang kita jelaskan, ini semua bersumbernya dari para alim ulama. Para alim ulama bersumbernya dari para guru. Dari para guru bersumbernya kepada gurunya lagi. Dari para guru kepada guru dan kepada guru bersumbernya adalah kepada tabi'ina tabi'in. Tabi'ina tabi'in sumbernya kepada tabi'in. Tabi'in sumbernya kepada sahabat. Sahabat sumbernya kepada Rasulullah. Rasulullah dapat wahyu dari malaikat. Malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diungkapkan tentang yaumul akhir, yang diungkapkan tentang surga dan neraka, yang diungkapkan bagaimana yang dijelaskan tentang ada kehidupan sesudahnya kita mati, itu bukan ramalan, itu bukan hayalan, itu bukan berarti mengatakan apakah memang itu sudah terjadi atau pula terjadi notabene belum merasakan. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya ini merupakan wahyu Allah, kalamullah. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Ini kan kalimat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, pertanyaannya gampang, hadirin. Ibu semua sekarang hidup, betul? Bapak semua sekarang hidup, betul? Nah, yang ngomong ini kan sekarang masih hidup. Sekarang masih hidup. Sebelum hidup di alam dunia, merasakan tidak hidup di alam janin, alam rahim perut ibunya? Merasakan? Bagaimana perasaannya? Artinya apa? Sebelum kita ini hidup di alam dunia, sudah ada kehidupan di alam rahim. Nah, begitu pula manusia itu akan mati, dan mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan kehidupan sesudahnya kita hidup. Yang menyampaikan hal ini bukan peramal. Yang menyampaikan ini bukan masalah apakah merasakan atau belum merasakan. Yang menyampaikan ini, Bu,
Bu, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami jelaskan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah dikatakan ini merupakan ideologi tertutup, kalaulah ini dikatakan merupakan para peramal masa depan, notaben mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Kalaulah memang ini ungkapannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab banyak di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikitnya lebih dari 20 ayat. Di dalamnya surah Al-A'raf ayat 147. Bu, dengarkan. Mereka semua mengungkapkan ideologi tertutup, para peramal masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, yang pertama, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka semua yang mendustakan ayat-ayat Allah, begitu pula tidak iman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari akhir, mengatakan ideologi tertutup, para peramal masa depan, padahal notabennya mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Inilah tidak iman kepada akhir, habitat a'maluhum, maka hancurlah amal ibadahnya dan sia-sia dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur, mereka tidak iman, kufur billahi kepada Allah, wa malaikatihi malaikat Allah, wa kutubihi kitab Allah, wa rusulihi rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari terakhir. Hari akhir, hari akhirat. Hari akhirat, hari yang gaib. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka yang mengatakan ideologi tertutup, para peramal masa depan, yang mengatakan padahal para peramal masa depan ini belum pernah melihatnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka ia adalah pemikiran yang sesat. Dhalalan ba'ida, sungguh sesat yang sangat jauh. Maka dapat kita tegaskan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pemikiran setan, ideologi setan, pemikiran yang menyesatkan, mereka hidupnya bersandiwara dengan tipu daya, pada dasarnya menindas masyarakat wong cilik, tapi berkata wong cilik ria'an nas. Yang kedua, mereka tidak iman kepada Allah. Yang ketiga, mereka semua wala bil yaumil akhir, tidak iman kepada hari akhir. Kalaulah kita sudah sadari kehidupan umat manusia, betapa pentingnya kita semua ini, keimanan kita kepada Allah sungguh sangat penting dalam diri kita ini, untuk iman kepada hari yang akhir. Maka kalaulah umat manusia sudah iman kepada Allah, sudah iman kepada hari akhir, maka manusia itu adalah manusia yang sempurna. Manusia itu adalah manusia yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan mereka semua yang beriman dan beramal soleh. Kalaulah mereka semua yang beriman beramal soleh, maka akan menjadi kekasih Allah, ditempatkan dalam surga Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas, walladzina amanu wa amilus solihat, walladzina amanu wa amilus solihat, mereka semua yang beriman dan beramal soleh, sanadakhuluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya kita tinggal di alam surga. Kehidupan di alam dunia ini bukanlah kehidupan kita bersandiwara. Kehidupan di alam dunia ini bukanlah berasaskan atas pemikiran.
Kehidupan di alam dunia ini bukanlah berataskan budaya, tetapi sebaliknya kehidupan di alam dunia ini berasaskannya adalah keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman kepada hari akhir. Kalaulah umat manusia sudah menyampingkan iman kepada Allah, manusia sudah menyampingkan iman kepada akhir, maka manusia itu tergolong hidup dalam kesesatan. Kalaulah manusia hidup dalam kesesatan, maka dia sama tergolong jauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada." Orang yang menyampingkan, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul Allah, tidak iman kepada malaikat Allah, dan lebih jauh lagi, dia tidak iman kepada hari akhir, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dalam kehidupan umat manusia di alam dunia ini, menetapkan keimanan, menetapkan keislaman, dan kita menggolongkan diri kita, jamaah kita, sahabat kita, tergolong dengan orang-orang yang soleh, dan tergolong menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjauhkan diri kita dari menuhankan akal pikiran, menuhankan hati nurani, menuhankan hawa nafsu, dan Tuhan kita hanyalah satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita, dan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.